Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita bertemu di ruangan ini untuk bersama-sama mendengar motivasi rohani Kristen. Saudara yang terkasih, sebelum kita meneruskan perkongsian ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Bapa, sebentar kami mau mendengar sedikit motivasi Kristen, dan kami mau mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyerahkan anak-Mu yang menyampaikan perkongsian ini, pakai ia serta ia dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang dikatakannya adalah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, perkongsian kita pada kali ini bertemakan konsisten dalam reality. Ada beberapa hal di dalam dunia ini kelihatannya nyata, boleh dipandang, boleh disentuh, tetapi tidak reality. Contohnya, novel. Ya, bagi yang penggemar novel, dia pasti tahu apa itu novel. Itu adalah cerita. Apatah lagi kalau cerita itu cerita yang kita minat. Ya, apabila kita membaca, kita akan hanyut. Emosi kita, perasaan kita terbuai-buai mengikut arus cerita itu. Ya kan? Dan apabila seseorang yang suka membaca, dia boleh menghabiskan masanya satu hari. Dari pagi hingga ke petang, dari petang hingga ke pagi. Ia boleh habiskan hanya untuk membaca. Bahkan buku yang tebal dalam satu hari pun dia boleh baca. Itu yang suka membaca, penggemar novel ya. Dan tidak makan satu hari pun tidak apa-apa. Dia tidak akan ingat lapar, tidak ingat haus. Kalau boleh kencing pun dia tidak mau kencing. Dia fokus kepada bacaan yang sedang ia baca. Jadi apa yang kita nampak di sini? Itu cuma cerita, rekaan semata-mata. Bukan hal yang nyata. Tapi adalah sangat disayangkan apabila seseorang menghabiskan masanya hanya untuk membaca. Ya, hanya untuk membaca. Tetapi sedangkan ada hal lain yang lebih nyata, yang benar-benar nyata, yang menantinya untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Kalau kita berpuasa, ya, berpuasa pukul 8 pagi kita sudah rasa lapar. Aduh, lapar saya. Tetapi membaca, ya, dari pagi hingga ke malam, dari malam ke pagi pun tidak rasa lapar, kan? Kalau kita membaca Alkitab, ayat pertama saja kita sudah mengantuk. Menguap-nguap sudah, sampai mulut pun rasa kejang. Balik-balik menguap, menahan mengantuk. Beza hal yang nyata dengan hal yang tidak nyata, tetapi kelihatannya nyata. Boleh disentuh, boleh dilihat, boleh dibaca. Contoh yang kedua, hal yang kelihatannya reality, tetapi tidak nyata. Game, ya kan? Game. Kalau kita nampak di sini, orang pun sama juga ya, yang suka bermain game ini sebenarnya adalah orang yang pandai. Orang yang bijak sekali. Sama seperti orang yang membaca tadi. Orang yang suka membaca itu sebenarnya mereka bijak, pandai. Bahasa mereka, apabila mereka bercakap, mereka punya bahasa, tutur kata mereka memang bagus. Smart sekali. Kerana mereka banyak membaca. Tetapi apabila kita gagal, tidak fokus pada perkara yang lebih nyata, yang reality, yang penting dalam hidup kita. Disitulah kesilapan kita. Seperti orang yang bermain game. Orang bermain game, apabila dia kalah main game, ya, apabila dia kalah main game, dia tidak sedar, dia boleh lempar game dia, hempas dia punya handphone ke lantai, kan? Sedangkan kita sering dengar bahwa main game itu cuma hiburan semata-mata. Kalau benar bermain game ini cuma hiburan semata-mata, kenapa ada orang kalau dia kalah dia boleh lempar dia punya handphone ke lantai, pecah,
kan? Ada juga tuh, ya, dia kalah, dia geram, dia tumbuk dia punya handphone, dia pukul-pukul ataupun dia tumbuk sampai pecah screen dia punya handphone, dan tidak boleh diganggu. Kalau dipanggil, ditanya sesuatu, dia marah. Dia marah sebab dia gagal fokus, dia tidak terfokus pada permainannya. Inikah yang kita katakan cuma hiburan? Ini semua kelihatan nyata, tetapi bukan nyata. Itu cuma bayangan. Ia bukan betul-betul reality. Ia menghanyutkan emosi, perasaan seseorang, menyebabkan lalai, terlupa pada hal di luar sana yang ada lebih penting lagi, yang sepatutnya kita mau perhatikan, kita mau ambil tahu, kita mau kerjakan. Ada beberapa perkara di sini yang harus kita konsisten dalam hidup kita. Yang pertama yaitu menyahut panggilan surgawi. Ada di antara kita di sini sudah menyahut, berada dalam panggilan surgawi itu. Tapi adakah kita konsisten menyahut panggilan surgawi? Ada yang menyahut panggilan surgawi untuk melayani sepenuh masa. Ya, kerjakanlah pelayananmu sepenuh masa. Fokuslah pada pelayananmu, walau apa keadaan pun yang melanda dunia ini. Dan bagi kita, ada yang menyahut panggilan surgawi sebagai jemaat biasa. Ya, tidak apa. Itu pun sama juga. Tetapi kita juga ada bagian di dalam panggilan surgawi ini yang kita mau kerjakan. Menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tetapi dalam sikap kita, perbuatan, tingkah laku kita setiap hari haruslah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah saksi-saksi Tuhan untuk menyatakan panggilan surgawi kepada orang yang lain. Tahukah saudara, mengapa sampai hari ini Tuhan juga belum datang? Kita sering mendengar ya, dari dulu lagi, kita sering dengar, oh tanda-tanda ini, kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ya, kelihatannya, tanda-tanda yang berlaku pada sekarang, seolah-olah ya esok Tuhan mau datang sudah. Tapi belum juga. Tahukah kenapa Tuhan belum datang-datang juga? Walaupun ada banyak tanda-tanda yang sudah kita lihat. Sama, serupa seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Karena Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sudahkah semua bangsa mendengar Injil Tuhan? Belum. Sedikit lagi. Sedikit lagi semua bangsa akan mendengar firman Tuhan, Injil, karya keselamatan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik sekali. Tuhan mau menyatakan panggilan sorgawi itu kepada semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Semua cucu Adam dan Hawa Tuhan menghendaki menjadi miliknya. Jadi mari kita menyahut panggilan sorgawi. Mengerjakan bagian kita masing-masing. Baik sebagai jemaat biasa, baik sebagai pelayan Tuhan sepenuh masa, ataupun membantu pelayanan Tuhan separuh masa. Dimanapun posisi kita dalam panggilan surgawi ini, mari kita konsisten mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan bagi kita yang belum menyahut panggilan surgawi, seruan surgawi, sahut sekarang, ambil tindakan. Katakan, ya Tuhan, saya mau menyahut panggilan surgawi. Saya mau berada dalam surga. Saya mau ambil bagian di dalam panggilan surgawi. Seterusnya, konsisten yang seterusnya dalam hidup kita yang kita harus lakukan, yaitu di dalam perhubungan. Perhubungan. Apabila kita cakap pasal perhubungan, kita sering berpikir hubungan suami istri. Ya, betul ya. Betul juga hubungan suami istri. Tetapi ada banyak jenis hubungan juga dalam dunia ini yang kita mau jaga. Kita harus tetap konsisten di dalam, baik itu hubungan suami istri maupun itu hubungan sesama kita dalam keluarga, antara orang tua dan anak, di antara adik-beradik, di antara saudara. Kita harus konsisten. Kita harus ingat keluarga. Kita harus tahu siapa keluarga kita. Kita harus fokus kepada pertemanan
talian keluarga, harus menjaga kerukunan hubungan rumah tangga kita. Sebab zaman ini, kerasnya zaman, sibuknya zaman, kadang-kadang menyebab ramai orang Kristen lupa pada perhubungan keluarga. Mereka tidak mementingkan hubungan kekeluargaan. Ya, tidak ada perasaan sentimental di dalam hubungan kekeluargaan. Jadi sangat penting orang-orang Kristen menjaga perhubungan keluarga. Bukan saja hubungan kita dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, tapi juga dengan sepupu kita, dengan pacik-macik kita, atau nenek kita. Hubungan kekeluargaan itu harus sentiasa erat, saudara. Sentiasa close. Itulah yang harus kita fokus dalam kehidupan kita. Menjaga hubungan baik di dalam keluarga kita. Kita harus konsisten menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menghargai setiap pribadi yang kita kenal sebagai keluarga kita. Seterusnya, konsisten di dalam pekerjaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bekerja untuk menampung hidup kita. Selama kita menanti Tuhan datang kedua kali, kita harus fokus dalam melakukan pekerjaan kita. Jujur, amanah dalam kita melakukan pekerjaan kita. Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita amanah? Atau adakah kita jenis seorang pekerja yang suka curi tulang? Kalau bosnya tiada, dia pun diam-diamlah peluk tubuh. Apabila bos datang, dia pura-pura buat kerja, pura-pura sibuk. Ya. Kita harus konsisten melakukan pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita pada hari ini. Ada yang bekerja melayani Tuhan, ada yang bekerja pekerja biasa, ada yang berkebun, bekerja sendiri. Kita harus fokus melakukan pekerjaan kita, tetap melakukan pekerjaan kita. Jangan dengar orang cakap, oh tidak lama Tuhan datang sudah. Tak payah kerja, rugi, sia-sia. Ya, jangan tanam itu, jangan tanam ini, sia-sia. Tidak lama Tuhan datang, kita tak sempat mau makan. Tidak, kita tetap meneruskan, mengerjakan hidup kita seperti biasa. Tuhan datang, tak datang, kita tetap bersiap sedia. Seterusnya yang kita mau fokus dalam hidup kita itu fokus dalam beribadah. Sudahkah kita fokus dalam beribadah? Apatah lagi dalam keadaan pandemik yang melanda satu dunia. Bolehkah kita fokus beribadah? Bolehkah kita konsisten beribadah? Boleh. Kalau kau mau. Semuanya boleh kalau kau mau. Dan Tuhan selalu punya cara untuk kita supaya kita boleh datang kepadanya. Ada banyak cara kita boleh beribadah bersama-sama. Beribadah ini ada dua. Satu, beribadah beramai-ramai dengan saudara yang seiman, ya, jemaat Tuhan yang lain. Kedua, kita beribadah sendiri, datang kepada Tuhan. Itulah ibadah. Dan itu penting sekali ya. Kita beribadah kepada Tuhan sendiri. Ibadah kepada Tuhan ini, kita memuji Tuhan sendiri. Kita menyembah Tuhan sendiri, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, itu ibadah kita sendiri dengan Tuhan. Beribadah beramai-ramai. Firman Tuhan sendiri mengajar kita, janganlah kamu menjauhi diri kamu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Jadi kita harus sentiasa fokus pada pertemuan-pertemuan ibadah kita juga. Sekarang walaupun susah mau dilakukan, tapi ada banyak cara juga kan untuk menggantikan pertemuan ibadah itu. Live FB, khotbah hari Ahad ada kan? Di YouTube, ikutilah setiap kegiatan yang telah diatur oleh gereja kita masing-masing. Jangan ketinggalan mengikuti setiap perkongsian yang telah dikerjakan, yang telah dilakukan, dihasilkan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja kita masing-masing. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menggunakan masa-masa kita. Mari kita bijak memilih yang mana satukah kita lebih konsisten dalam hidup kita. Jangan kita konsisten pada perkara yang kelihatan nyata, tapi tidak. Itu membuatkan kita buang masa, membuatkan kita terlena, sampai akhirnya
rupanya kita jauh ketinggalan daripada orang lain. Ya. Hanya karena semata-mata kita memilih salah konsisten dalam hidup kita. Jadi demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga kita semua diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.